Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia yang telah diberikan kepada kita semua, berupa nikmat sehat, nikmat ihsan maupun iman. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat dan seluruh pengikutnya. Izinkan saya menjelaskan tentang amalan-amalan seorang muslimah yang sedang datang bulan di bulan Ramadan. Amalan pertama, memperbanyak zikrullah. Alhamdulillah, zikrullah yang mutlak banyak, la ilaha illallah, tasbih, takbir, tahmid. Dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, ucapan alhamdulillah itu memenuhi timbangan, dan timbangan di akhirat adalah timbangan yang besar. Ucapan kita alhamdulillah memenuhi timbangan. Demikian pula ucapan subhanallah. Ucapan subhanallah, alhamdulillah ini akan memenuhi apa yang ada di antara langit dan bumi. Jarak antara bumi kita dengan langit yang pertama ini jarak yang sangat jauh. Tapi ucapan ini bisa memenuhi apa yang ada di antara langit dan bumi. Ini adalah keutamaan yang besar yang Allah berikan kepada kita. Dan ini tidak diisyaratkan kita untuk dalam keadaan bersuci. Kita berzikir kepada Allah dengan zikir-zikir tadi. Di antara yang datang dari Nabi Muhammad SAW adalah disebutkan di dalam hadis, beliau mengatakan, dua kalimat yang ringan di mulut dan berat timbangannya di akhirat, dan dia adalah sangat dicintai oleh Allah. Ucapan subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Hadis riwayat Bukhari. Amalan kedua, membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran bagi seorang wanita haid, menurut pendapat yang rajih, ini boleh. Tidak ada di sana dalil khusus yang menunjuk tentang dilarangnya wanita haid untuk membaca Al-Quran. Bahkan di sana ada dalil yang menguatkan bolehnya. Di dalam sebuah hadis ketika Nabi Muhammad SAW ditanya oleh Aisyah, saat itu beliau berhaji bersama Aisyah dan juga sahabat, dan Aisyah dalam keadaan haid. Kemudian Aisyah bersedih karena mungkin merasa dia tidak bisa melakukan seperti yang dilakukan oleh yang lain. Nabi Muhammad SAW mengatakan kepada beliau, hendaklah engkau melakukan seperti yang dilakukan oleh jamaah haji, kecuali jangan engkau tawaf di Baitullah sampai engkau suci. Hadis riwayat Bukhari. Sebagian ulama mengatakan bahwa ini menunjukkan dibolehkannya seorang wanita untuk membaca Al-Quran. Karena di sini beliau hanya mengecualikan tawaf saja. Itu yang tidak boleh. Berarti yang boleh apa saja, yang lainnya boleh, termasuk diantaranya dalam membaca Al-Quran. Tapi ingat, lain antara bolehnya kita membaca Al-Quran bagi wanita haid dan menyentuh Al-Quran. Kalau menyentuh Al-Quran tidak boleh. Ada mushaf, kita sentuh secara langsung tidak boleh. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, tidak menyentuhnya kecuali orang-orang yang disucikan. Quran Surat Al-Waqiah ayat 56-79. Dan telah datang dari Nabi Muhammad SAW sebuah hadis yang maknanya tidak menyentuh Al-Quran kecuali orang yang suci. Dan ini adalah pengagungan terhadap Al-Quran. Tidaklah kita menyentuh Al-Quran kecuali dalam keadaan suci, dalam keadaan berwudu. Kalau kita bisa tidak bersentuhan secara langsung, seperti misalnya kita pakai kaos tangan atau di depan saja lalu kita membukanya tidak secara langsung, boleh, tidak masalah. Dan kalau kita memakai HP seperti ini, maka Al-Quran yang kita baca di dalam HP hukumnya tidak sama dengan mushaf. Artinya ini adalah HP, bukan mushaf. Namun di sini kita bisa melihat Al-Quran, maka hukumnya tidak sama dengan mushaf. Boleh kita membaca Al-Quran dengan Al-Quran yang kita nampakkan di HP. Adapun sholat jelas tidak boleh, dan bisa juga dengan berdoa dan amalan-amalan yang lain yang tidak diisyaratkan di sana. Kesucian masih bisa kita lakukan. Cukup sekian tausiah yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga tausiah ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.